2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Rosita Cindrakasih, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi PR. Dengan kami kelompok 10, perkenalkan nama saya Isma Damayanti, NIM 44240636. Saya Isa Oktavian Ramadhani dengan NIM 44241166. Nama saya Fatih Rahman dengan NIM 44240571. Nama saya Wanda Sari, NIM saya 44241027. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Profesi Public Relation dengan judul Analisa Etika Komunikasi Public Relation di Trans 7 dalam penanganan kasus reputasi studi kasus konten program Expose Uncensored terhadap pesantren Lirboyo. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana etika komunikasi public relation diterapkan dalam penanganan krisis reputasi, khususnya terkait kontroversi tayangan media dan respon publik yang muncul. Selain itu, kami juga akan menganalisis langkah komunikasi yang dilakukan serta kaitannya dengan prinsip etika profesi PR. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya etika dalam public relation. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Latar belakang kasus yang pertama itu ada fenomena media dan agama. Di sini itu pada era digital ini media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana hiburan yang mengejar pemahaman publik dan rating. Akibatnya, banyak konten dibuat dengan pendekatan yang lebih sensasional agar mudah menarik audiens dan viral di media sosial. Namun, ketika media membahas institusi keagamaan seperti pesantren, muncul tantangan besar dalam proses penyajiannya. Budaya pesantren ini memiliki nilai, norma, dan tradisi yang sangat dijaga, sehingga tidak semua hal dapat dikemas dengan gaya hiburan atau eksploitasi konten. Dalam kasus program Expose Uncensored di Trans 7, tayangan mengenai pesantren Lirboyo memicu kritik publik karena dianggap menampilkan sudut pandang yang kurang terhadap nilai-nilai pesantren. Banyak masyarakat menilai bahwa framing tayangan lebih menonjolkan unsur kontroversi dibandingkan edukasi atau keseimbangan informasi. Hal ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan media untuk menciptakan konten menarik dengan kewajiban menjaga etika komunikasi terhadap institusi keagamaan. Yang kedua ini ada urgensi etika PR. Kasus Trans 7 dan pesantren Lirboyo menjadi contoh nyata pentingnya etika dalam praktik public relation, terutama saat menghadapi krisis reputasi. Ketika sebuah tayangan memicu kontroversi, tim PR tidak hanya bertugas menjaga citra perusahaan, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi yang bertanggung jawab kepada publik. Dalam situasi ini, PR ditunjuk untuk merespon kritik secara empati dan profesional. Yang kedua itu ada menjaga hubungan dengan pihak yang berdampak serta menunjukkan empati terhadap sensitivitas masyarakat. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan bahwa komunikasi krisis tidak cukup hanya dengan klarifikasi formal. Perusahaan media juga perlu memperbangun dampak sosial dan budaya dari konten yang dipublikasikan. Karena itu, keseimbangan antara kebebasan tradisional, kepentingan bisnis media, dan tanggung jawab etika menjadi hal yang sangat penting dalam dunia public relation modern. Garis waktu krisis Oktober 2025. Pada tanggal 13 Oktober, program Expose Uncensored mulai menjadi perbincangan publik setelah tayang dan potongannya tersebar luas di media sosial. Banyak netizen menilai isi tayangan kurang menghormati budaya pesantren dan dianggap menampilkan sudut pandang yang sensasional. Kritik mulai muncul dari masyarakat, alumni pesantren hingga tokoh agama. Pada tanggal 14 Oktober, kontroversi semakin meluas dan memicu gelombang protes di berbagai platform digital. KPI kemudian mengambil tindakan dengan menghentikan sementara program tersebut untuk evaluasi. Pada tahap ini, reputasi Trans 7 mulai terdampak karena muncul ajakan boikot dan meningkatnya sentimen negatif publik. Pada tanggal 15 Oktober, sebagai bentuk respon krisis, Trans 7 menyampaikan permintaan maaf resmi kepada masyarakat dan pihak pesantren Lirboyo. Langkah ini dilakukan untuk meredakan konflik serta menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap kritik publik yang berkembang. Di tanggal 16 Oktober, Trans 7 melakukan audiensi dengan DPR dan pihak Himasa sebagai upaya komunikasi lanjutan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana tabayun atau klarifikasi secara terbuka agar tercipta penyelesaian yang lebih damai dan menjaga hubungan baik dengan pihak pesantren serta masyarakat. Analisis framing konten, narasi sensasional dalam tayangan Expose Uncensored, beberapa tradisi, pesantren disajikan dengan sudut pandang yang cenderung dramatis dan provokatif. Tradisi hikmah atau bentuk penghormatan santri kepada kiai ditampilkan seolah-olah
merupakan bentuk eksploitasi finansial dan ketidakadilan. Padahal dalam budaya pesantren, hikmah dipahami sebagai bagian dari pendidikan adab, pengabdian, dan penghormatan kepada guru. Perbedaan sudut pandang inilah yang memicu reaksi keras dari masyarakat pesantren karena tayangan dianggap menyederhanakan makna tradisi keagamaan menjadi isu kontroversial. Lalu visual terarah. Program juga menggunakan teknik visual dan voice over yang dinilai menggiring opini menonton. Narasi yang digunakan terkenal tendensius dan lebih menekankan sisi negatif pesantren. Selain itu, tayangan dianggap kurang memberikan ruang klarifikasi dari pihak internal pesantren hingga informasi yang diterima audiens menjadi tidak seimbang. Dalam etika komunikasi media, keseimbangan informasi sangat penting agar publik dapat melihat sesuatu isu secara objektif. Dikotomi negatif, tayangan disebut juga membangun kesan adanya pertentangan antara nilai spiritual pesantren dengan aspek materi. Misalnya, muncul narasi yang membandingkan kehidupan kiai dengan kondisi ekonomi sebagian umat atau santri. Framing seperti ini dapat memunculkan stereotip negatif dan memperkuat persepsi bahwa institusi pesantren identik dengan ketimpangan sosial. Akibatnya, publik lebih mudah terpengaruh oleh opini emosional dibanding memahami konteks budaya dan keagamaan yang sebenarnya. Protes dari organisasi dan alumni reaksi tidak hanya datang dari netizen, tetapi juga dari berbagai organisasi otonom Nahdlatul Ulama serta alumni pesantren Lirboyo. Mereka menyampaikan keberatan secara resmi karena menilai tayangan tersebut tidak berimbang dan berpotensi membentuk citra negatif terhadap pesantren. Keterlibatan organisasi besar membuat isu ini berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas. Krisis kepercayaan terhadap media, kasus ini akhirnya berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap integritas jurnalistik terstudi. Publik ini mempertanyakan apakah media masih menjalankan prinsip objektivitas, keberimbangan, dan etika komunikasi dalam penyajian berita maupun program investigasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan framing konten tidak hanya berdampak pada satu program, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi dan kredibilitas institusi media secara keseluruhan. Langkah manajemen krisis PR. Yang pertama, public apology. Sebagai respon awal terhadap krisis, pihak Trans 7 menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan pesantren Lirboyo. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Direktur Produksi sebagai bentuk pengakuan adanya kelalaian dalam proses editing dan penayangan konten. Langkah ini penting dalam manajemen krisis karena menunjukkan tanggung jawab perusahaan serta upaya untuk meredamkan kemarahan publik. Yang kedua, tabayun. Selain menyampaikan permintaan maaf, Trans 7 juga membuka ruang dialog langsung dengan pihak pesantren Lirboyo dan perwakilan alumni. Proses tabayun dilakukan untuk memberikan klarifikasi, mendengarkan keberatan dari pihak yang terdampak, serta mencari solusi secara damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunikasi krisis tidak hanya berfokus pada citra perusahaan, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan kepercayaan publik. Yang ketiga, accountability. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Trans 7 mengambil tindakan tegas dengan menghentikan kerjasama dengan production house atau PH eksternal yang memproduksi konten tersebut. Keputusan ini dilakukan untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga standar etika penyiaran dan mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemulihan reputasi perusahaan di mata publik. Evaluasi etika penyiaran. Pelanggaran jurnalistik dalam tayangan Expose Uncensored, Trans 7 dinilai belum memenuhi prinsip jurnalistik cover both sides, yaitu menghadirkan informasi secara seimbang dari semua pihak yang terlibat. Konten lebih banyak dibangun berdasarkan asumsi dan opini tertentu tanpa memberikan ruang klarifikasi yang cukup dari pihak pesantren. Akibatnya, informasi yang diterima publik menjadi tidak utuh dan berpotensi mengiring opini negatif terhadap subjek yang dibahas. Ketidakjujuran visual, tayangan juga dinilai melakukan distorsi visual melalui cara pengambilan gambar, narasi, dan voice over yang cenderung dramatis. Tradisi hikmah yang dalam budaya pesantren memiliki makna penghormatan dan pengabdian justru dipresentasikan sebagai bentuk penindasan atau eksploitasi. Hal ini didampak sebagai bentuk sensasionalisme media, yaitu ketika suatu fakta dikemas secara berlebihan demi menarik perhatian dan meningkatkan rating. Dalam etika penyiaran, media seharusnya menyampaikan realitas secara objektif dan tidak manipulasi makna suatu budaya atau tradisi tertentu. Kesimpulannya, hasil
Kasus kontroversi program Expose Uncensored menunjukkan bahwa pengabaian etika komunikasi dapat memicu krisis reputasi yang besar bagi sebuah media. Framing konten yang dianggap tidak seimbang dan kurang sensitif terhadap budaya pesantren menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, organisasi keagamaan, hingga alumni pesantren Lirboyo. Dalam perspektif etika profesi PR, kasus ini memperlihatkan pentingnya prinsip tanggung jawab, objektivitas, serta sensitivitas budaya dalam proses produksi dan komunikasi media. Media tidak hanya dituntut menarik perhatian publik, tetapi juga harus menjaga akurasi informasi dan menghormati nilai sosial maupun agama. Meskipun langkah penanganan krisis seperti permintaan maaf publik, dialog tabayun, dan tindakan evaluasi internal telah dilakukan, pemulihan reputasi perusahaan tetap membutuhkan proses jangka panjang. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun kembali melalui komunikasi yang lebih etis, transparan, dan konsisten dalam menghadirkan konten yang edukatif serta berintegritas.